serakan angku kari Abdul Manaf. Tak kalau kato ka disampaikan basusun jari meminta maaf. Yo. Ma pada Tok Panjalam. Melita. Salam sambah tibo di pada Tok mau minta kadang-kadang sekali gawa baribu kali ampun. Yo. Ma pada Tok. Yo, lalu sudah. Sungguh pun surang pada Tok dan nambah sambah nak serapai ganonya lah juangku ni mama alim ulama cedak pandai sulah bendang dalam negari. Kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Bundokan doang lipapeh rumah nanggadang sumara alam Minangkabau. Seterusnya kepada generasi muda. Elok tapian dek nan muda, elok kampung dek nan tua, elok negari dek pangulu, elok musajid dek tuangku, elok rumah dek bundokan doang. Yo. Kecimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok. Ko indak tersambah jota salami, jo maaf sajo ambo Tok pada Tok. Sama lagi. Ma pada Tok. Yo, lagi. Kapakeh pada Tok jo sambah ditibokan. Melita. Allah nak menjadi buah rundiangan dari diri ambo terhadap daripada Tok kini ko iyalah kok dicaliak wakatulah bajala juo kok harilah barembang malam pulo taniak tanasa di hati pada Tok tak kilang-kilang di mato iyalah minta izin yusipai ambo kepada Tok kini ko labuliah acara ngopi ngobrol pintar yang bertemakan bardek malam kini ko kita mulai pada Tok sakitu salam jo sabah kepada Tok Lah sampai dia Pak Labai Sultan. sakira-kira pada Tok Kok nan sapanjang penitaan Pak Labai Sultan ialah kato sabananyo, kato iyo baterimo, kato nan tidak, kato mati. Baroloh luri menanteno bungka gano manan cubo, dek cupak menantang alu, dek cupak menantang paliang. Dek alu luri menanteno, dek bungka gano manan cubo, dek cupak menantang paliang. Alu gantang dibilang nan sapadigisan. Lembak nan daripada itu tagak kita berpusu duduk kita berumpuak iyo de ado ni anasar nafasui kanda hati. Manolah rupanya nan menjadi ni anasar nafasui kanda hati. Sebab itulah Pak Labai Sultan tadi juga ialah kita dek menyampaikan amanah dari pimpinan redaksi Suara Minang TV untuk menyampaikan program Baradek dengan tema untuk ngobrol pintar dalam hal iko kok lah teh sambulai bisa kita lalukan tentang itu. Nah lebih pada itu Pak Labai Sultan, Pak Pituah Pak Labai Sultan juga kini lah apeh Pak Balantai Kulit lah tarang Pak Bajalan Siang, Baso Arab, Baso Bugi, Baso Hijarat, Bago Makassar. Kok lah ibarat pamangkanan, sadang lama ditimpo mani, sadang taselo di tengah hati. Yolah seikon dan izin dari saya kini Pak Labai Sultan dipalalu ke namanya. Iya. Lah sampai pada Tok. Dibilang Allah Pak Labai Sultan. Sepanjang penitan pada Tok nang tengah tadi lah rancak suara dadanga lelok rupo diliek. Bar tinju bana jatuh tabang ke langit jadi bintang, terserak ke bumi jadi bijo, jatuh ke laut jadi ikan. Baitu bana kasahihannya. Betul. Katu nambana nama sampaikan. Benar. Ma pada Tok. Yo Labai Sultan. Menyimak ambo dari awal sampai pangkat dari awal sampai dari awal sampai ke ujung pada Tok. Iyalah bak kecek pada Tok juo rasanya kok pinta tu lai babari kandak dia pelakukan. Iya, bukan. Bak kecek pada Tok juo ko gabak di ulu tando ka hujan, cewang di langit tando ka paneh. Iya. Berarti bana menyimak mau pada Tok izin sifat lai babarikan gitu. Insyaallah taala. Itu pada Tok. Iya. Ma pada Tok. Iya. Barakato pada Tok laksana lo di hati lah saja lo dikira-kira pada Tok. Kita hentikanlah persambahan kita dulu. Insyaallah. Ya. Kita sapo pemirsa kita pada Tok. Insyaallah. Kita henti pada Tok. Iya, Labai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Suara Minang TV seratu dun sana ambo di masa jo berado. Alhamdulillah basobok kita balia di acara kesayangan kita ngopi ngobrol pintar yang bertemakan Baradai. Adai basandi syara basandi kitabullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saratu salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan untuk arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sepakan kita indak basuo berarti sepakan pula umur kita berkurang. Kami seluruh kru SMTV termasuk jo Bapak narasumber kita Bapak RS Datuk Panjalam
selalu mendoakan pemirsa setia kami langkuk jaga noknya jo dusana kami di masa jo berado. Mudah-mudahan aktivitas yang kita jalani dari Sunayan Lapeh sampai kini ko mudah-mudahan menjadi catatan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kan itu pada Tuhan. Iya, benar. Pemirsa, orang Padang manjik banang. Dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpan hanya singkek, singkek sakiro kapaguno. Baiklah pemirsa, tanpa berpanjang mukadimah, malam kini kita langsung menuju Bapak narasumber kita yang insyaAllah di episode nan ke-10 aku kita akan membahas tentang asal usul namo Minangkabau. Ya. Menarik sekali pemirsa bagi kita sadonyo, karena dari episode pertama pada tua kita langsung membahas adat, kemudian hibah, terakhir tali tiga bundokan duang, terakhir tali tiga sepilin. Dia pada tua. Ya. Baiklah pemirsa, langsung saja kita temui pada tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada tua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Syukurlah pada tua. Ya, alhamdulillah. Pada tua, malam kini merupakan episode ke-10 ya Pak ya. Berarti tanpa terasa pada tua, ialah 10 pekan belum kita memberikan pencerahan, ibarat kata mengingatkan anak kita pada tua ya, tentang adik kita terutama di Minangkabau. Ya. Baiklah pada tua, sesuai dengan judul pembahasan kita malam kini ke asal usul namo Minangkabau. Ya. Tapi sebelum kita masuk pada tua, menarik sekali apa yang disampaikan oleh William Shakespeare pada tua. Apa kata beliau? Apalah arti sebuah namo? Luar biasa. Tentu ada arti. Tentu ada arti pada tua ya. Jadi walaupun William Shakespeare mengatakan seperti itu pada tua, kita harus sebagai generasi muda Minang ya harus memahami dari mana asal usul namo Minangkabau tersebut. Iya. Maka malamku pada tua meminta kami pada tua cucu apa-apa kalah ya. Mungkin dengan langkah-langkah dari awal sampai akhir nanti tentang asal usul namo Minangkabau. Pada tua, ya udah. Silakan pada tua cucu apa-apakan dengan konsep pertama asal usul Minangkabau. Silakan pada tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sembah saya kepada segala penghulu, memohonkan titah saya kepada segala tuan-tuanku. Tabinya kata di saya dek karena kata mufakat, mangko meminta maaflah saya kepada segala nenek mama saya nan tua-tua, kepada raja nan sahudat, kepada pulu nan sahukum, kamalin nan saugamo, ketuangku nan sekitab. Pakai apakah dalam juri musajid tanpa alim ulama mengaji fusihi suluh nama cahaya-cahaya palito dan orang tasadiah dibilang-bilang Quran jatah hamid jatah bacit kelebatan baca kalau di dalam ibarat kita dan bersalmu bela dan sana ambo mama ambo anak kemenakan ambo bundo kanduang baik yang ada di Batam maupun yang ada di mana saja berada. Sebenarnya kalau kita akan menyebut atau bercerita lah sakete tentang asal usul namo Minangkabau, ya karena itu adalah topiknya Baradai. Jadi Baradai itu kalau menurut pendapat Ambo Pak Labai ya, itu ada yang berbicara tentang sejarah, ada yang berbicara tentang budaya, dan ada yang bicara tentang adat istiadat atau hukum adat itu sendiri. Ya. Nah, karena kita kini bercerita tentang asal usul, tentu kita agak sedikit lebih fokus kepada sejarah. Sejarah daripada Minangkabau itu sendiri. Ya. Nah, untuk berbicara sejarah, ya tentu kita harus menggunakan rujukan-rujukan. Ya. Di mana itu ceritanya rujukan itu, tentulah kita lah mulai membuat
seumpama kini sesuai dengan metodologi penelitian yang ada. Iya. Memang di zaman-zaman dahulu itu nenek moyang kita apabila bercerita tentang sejarah asal-usul itu beliau menyampaikan dengan menggunakan peribaratan, kiasan-kiasan, dan cerita-cerita yang memang disusun sedemikian hingga baik di dalam pidato adat maupun di dalam tambo. Iya. Nah, khusus kita kini bicara tentang asal-usul nama Minangkabau, rujukan kita yang pertama tentu dari Minangkabau itu sendiri. Iya. Jadi baiklah dosa kita untuk rujukan kita di malam kini itu kita menggunakan tambo. Tambo, ya. Nah, tambo itu ambo ada bawa seketek itu naskah yang masih bertuliskan Arab Melayu, Iya. ya. Tapi yang tidak ambo bawa sadonyo itu hanya beberapa kutipan saja yang berhubungan dengan asal-usul nama Minangkabau. Iya. Pertama yang harus ambo sampaikan dulu, tambo iko adalah tambo yang tertua yang ambo miliki, yang ambo koleksi. Mungkin ada tambo yang lain, ya itu ambo belum punya. Iya. Nah, tambo iko adalah tambo yang ditulis oleh Bagindo Tan Alam. Bagindo Tan Alam. Tahun, Pak? Nah, beliau iko adalah sekretari Minangkabau di zaman Sesua. Iya. Yaitu mungkin duga nambo, mungkin beliau sekretaris kerajaan mungkin dulu. Iyalah, iya, Ya. Nah, beliau itu menulis iko selesai ditulis ya tambo iko pada hari Arba'ah bulan Safar tanggal 13 Hijrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1240 tahun alif. Ya, itu menurut hijrah. Tahun hijrah. Nah, kalau kita konversikan tahun 1240 itu kurang lebih di tahun 1824. Iya, 1824. Nah, apa yang disabui di dalam tambo tersebut ambo bacokan ya Bapak, tapi ambo lambo buat yang alih aksaranya ke bahasa Latin ya, huruf Latin. Bunyi kurang lebih modeko palabai. Iya. Adapun masuk itu lamonyo hingga sampai 5 tahun datanglah perahu dari Lawi mambo kerbau panjang tandua. Mangko menapeklah di Bukit Gombak, dimandikan di Sungai Ameh. Maka perahu itu pun lalu ke Bukit Batu Patah. Maka dikeluarkan kerbau itu panjangnya 5 baleh dapo. Gadangnya 8 dapo, panjang tanduaknya 6 dapo. Sabalah, maka bakatolah nakodo perahu itu kepada Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatian Selatan serato isi luak. Semuanya, kasadonyo. Malah kata nakada itu, leamuh kita nam banyak ko madu kabau. Apabila lah kabau kami miliki, perahu kami ki serata isinya menjadi milik Tuanku. Maka berkatalah Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatian Sabatang, 100 orang-orang basah, segala ahli akan rapik sadonyo, berilah kami janji 7 hari. Maka kata nakodo itu, baiklah jika itu nan dipinta. Datuk, maka dicarilah anak kerbau nan sedang sangit menyusu. Maka diperbuatlah tupang basi dan 9 capang. 1 capang itu atau 6 pucuaknya. Maka sampailah di 7 hari, maka semalam itu tiada diberi sampai sapih dengan induknya. Maka dikatakanlah tupang basi itu, maka segala laki-laki dan perempuan dalam luak kabi keluar sadonyo, indak melihat kabau itu balago. Maka diadulah kabau itu di tengah medan besar, maka dilapikan anak kerbau itu. Maka menyusulah kepada kerbau besar itu, sehingga sangat-sangat ia menyusu. Maka raoklah perut kerbau itu, orang Lawi itu, kane cewang dek basi, maka matilah kerbau itu sekarang. Nah, itu menurut Tambo. Betul. Kemudian yang kita dapatkan dari cerita iko, memang di siko disabui terakhir, memang sejak itu maka mufakatlah segala isi alam atau luak, maka dinamoilah Pulau Perca masa dahulunya sekarang bernama Minangkabau. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari Tambo iko bahwa asal usul nama Minangkabau itu bermula dari datang sebuah perahu dari Lawi. Nah, sehingga mereka kemudian memintalah kepada Datuk Perpatian Sabatang dengan Datuk Ketumanggungan untuk mengadu kerbau. Nah, kerbau ini konon dari beliau itu memang sangat-sangat besar. Itu dijelaskan di situ 8 balih dapo. Betul. So, kadang apa itu mungkin hiasan. Hiasan. Karena memang sejauh itu tidak ada nang kabau nang panjangnya sampai 8 balih dapo tuh. Betul. Nah, 8 balih dapo 8 balih meter.
Jadi kalau menurut dugaan kita itu bukanlah kerbau yang dalam bentuk asli. Iyalah, Tapi itulah betul. bukan kerbau yang bukan itu simbol. Iya, iya. Simbol dari sebuah peperangan sebenarnya. Iyalah, betul. Iya. Sebuah peperangan. Nah, Iya. cuma mungkin pada waktu itu nenek moyang kita kan seperti yang sudah aku sampaikan dahulu, dia tidak pernah mewariskan dendam. Iya. Sehingga cerita yang berperangan itu dibungkus dengan kata-kata kiasan, sehingga peperangan ini memang kemudian dimenangkan oleh orang Minangkabau. Sebab di sini disebutkan Iya. bahwa anak kerbau itu memakai cupang basi, Iya. dan tiap-tiap cupang basi itu dia memiliki 6 pucuknya. Iya. Ini kalau kita ibaratkan itu seperti apa namanya itu? Tanduk rusuh, Pak. Bukan panah besar. Panah besar. Iya, iya, iya. Panah besar yang memang ada 6 pucuknya. Berarti ada matanya itu seperti 6. 6, iya, iya, betul. Iya, Nah, iya. jadi mungkin kedatangan pasukan yang sangat besar ini diibaratkan dengan kerbau besar. Iya. 18 depa. Iya, iya, betul. Iya. 18 depa itu kurang lebih 36 meter. Iyalah, iya, betul. 36 meter. Jadi memang besar waktu itu datang rombongan perang itu. Iya. Nah, kemudian setelah terjadi pertempuran itu memang alahlah tentara yang dari Lawik tadi. Iya. Nah, maka sebab itulah disebut bahwa kata Minangkabau itu menang kerbau, maksudnya Menang kerbau. menang kerbaunya orang Minangkabau Minangkabau. yang kecil tadi. Iya. Jadi secara etimologi menurut Tambo, Iya. ya, legenda mengatakan dengan menggunakan kata kiasan bahwa kata Minangkabau itu berasal dari kata menang kerbau. Kerbau, ya. Bukan berarti kerbau asli. Ya. Itu sumber rujukan kita yang pertama. Ya. Nah, tetapi di samping cerita tentang adu kerbau iko, Iya. itu juga ado disebutkan dalam naskah yang lebih tua. Ya. Ya, itu di sana Ambo besok kalau memang ingin menginginkan naskah iko, silakan minta kepada admin, Beko Ambo kirimkan naskah aslinya ya. Ya. Nah, cerita adu kerbau yang kedua itu dicatat di dalam hikayat Raja-Raja Pasai, Pak. Pasai. Ya, Aceh. Aceh. Aceh, ya. Nah, cuma yang menarik di sini hikayat Raja-Raja Pasai ini yang selama ini menjadi rujukan orang itu berupa salinan. Salinan, ya. Salinan bukan yang asli, karena yang asli itu konon dibuat tahun 1524 di zaman Sultan Mansur Shah. Mansur Shah, ya, ya. Jadi naskah ini merupakan salinan yang ditulis oleh Kiai Suradimenggala dari salah seorang Bupati Demak, Ya. Tanah Jawa. Tanah Jawa, ya. Nah, jadi cerita adu kerbau ini itu juga sudah dicatat di dalam hikayat Raja-Raja Pasai, di mana itu di abad ke-18 tahun 1742 itu sudah ada naskah yang mengatakan yang sama. Iya, ya, betul. Jadi kalau kita lihat bahwa memang cerita tentang adu kerbau ini tidak hanya ada di masyarakat Minangkabau, tapi juga sudah menyebar ke seluruh Sumatera. Iya. Ya, itu buktinya bahwa di cerita ini dituliskan secara jelas dan bahkan lebih detail di dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Bahkan di hikayat Raja-Raja Pasai tidak hanya soal adu kerbau yang diceritakan, tapi memang soal pertempuran yang terjadi di Padang Sibusuk. Iya, Padang Sibusuk. Nah, ini memang disebutkan di sini bahwa pada saat itu terjadi pertempuran antara pasukan dari Minangkabau dengan pasukan dari Majapahit. Kalau menurut hikayat Raja-Raja Pasai. Tapi kalau menurut Tambo Minangkabau itu disebutkan dari laut. Dari laut saja. Dari laut saja. Iya, nah, siapa yang dari laut itu tidak disebutkan. Iya, Jadi, cerita tentang adu kerbau versi Minangkabau itu lebih sedikit halus. Dia tutupi siapa yang pihak yang kalah. Tapi kalau menurut hikayat Raja Pasai itu disebut dengan jelas. Ya, bahwa ini memang pasukan dari Majapahit datang menyerang ke Minangkabau dan dikalahkan dengan 2 kali pertempuran. Pertama, pertempuran di Pariangan yang menurut mereka itu dengan adu kerbau. Dan yang kedua, pertempuran di Padang Sibusuk. Iya, pada tua. Nah, jadi kalau kita rujuk kepada peristiwa ini, apakah memang ada pertempuran itu juga masih belum ada catatan-catatannya
keseluruhannya. Ya. Ya Pak ya. Cuma legenda yang mengatakan saat itu terjadi sebuah pertempuran besar Ya. antara Minangkabau dengan Majapahit menurut Hikayat Raja Pasai. Ya. Nah, rujukan kita yang ketiga yaitu merupakan cerita rakyat Ya. yang dicatat oleh William Marsden dalam bukunya yang berjudul Sejarah Sumatera. Ya. Ya, itu bukunya terbit tahun 1789 yang mengatakan bahwa asal-usul nama Minangkabau ini bukan adu kerbau dengan adu kerbau yang kecil, bukan, Ya. tapi adu kerbau dengan adu harimau. Ya, ya pada tua. Nah, ini menurut cerita rakyat yang ada di Bengkulu yang dicatat oleh William Marsden saat itu. Ya. Di tahun berapa kira-kira pada tua? Itu bukunya dicatat tahun 1789. 1789. Ya. Nah, kemudian ada juga itu namanya Tambo Tareh. Ya. Tambo Tareh itu merupakan sastra lisan yang ada melekat di dalam pantun-pantun adat. Ya. Dan memang di dalam Tambo Tareh itu disebutkan juga bahwa pertempuran adu kerbau itu juga terjadi di mana pada waktu itu Minangkabau bertempur dengan Raja Jawa, tapi disebutkan Raja Jawa menurut Tambo Tareh ini langsung merujuk kepada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan. Ya, dan rajanya pada waktu itu disebut Datuk Damuanso. Ya, bukan Dharma Wangsa. Mungkin ada dugaan ya. Iya, Pak. Karena Medang Kamulan ini kan memang negeri yang ada di Jawa Timur, di mana raja terakhirnya yaitu Teguh Damawangsa. Iya, iya. Nah, kalau kita gunakan rujukan ini berarti nama Minangkabau ini muncul ya di sekitar abad ke-11. 11 pada tua. Iya, Jadi, iya. kalau kita gunakan rujukan-rujukan ini, ya ini kan disebutkan di sini kan. Ya. Adapun Raja Medang Kamulan ialah raja di Pulau Jawa, yaitu Raja yang bernama Rajo Andomo Duangso. Iya, iya, iya. Jadi Datuk Damo Duangso. Jadi mereka mungkin catatan-catatan yang berdasarkan tutur lisan di saat itu. Ya. Nah, kemudian itu menjadi bagian dari pidato-pidato adat ya. Tapi ini mungkin pidato adat yang ada di beberapa negara saja. Ya. Nah, itu disebut dengan Tambo Tareh kalau Ya. dalam bahasa sehari-hari. Jadi berdasarkan keempat rujukan kita, baik itu rujukan dari Minangkabau itu sendiri, Ya. maupun dari Hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian cerita rakyat yang dicatat oleh Marsden di Bengkulu, Ya. maupun Tambo Tareh yang ada di Minangkabau, bahwa asal-usul nama Minangkabau itu memang dari sebuah adu kerbau, Aduh, kerbau di ya. mana kerbau ini menanglah kerbaunya orang Minang. Ya. Jadi menang kerbau itu kemudian lama-lama menjadi Minangkabau. Iya. Nah, itulah menurut legenda. Ya. Nah, legenda ini kemudian perlu kita cari itu Pak. Ya. Itu bilo kejadiannya tentu Ya. itu kita mesti cari dari rujukan-rujukan yang lain. Ya. Nah, yang terakhir yang pernah Ambo baca memang ada juga kata Minangkabau ini Ya. ya itu dikait-kaitkan dengan sebuah negeri yang dicatat di dalam prasasti Kedukan Bukit. Ya. Ya, memang di situ katanya di situ tertulis kata Minangatamuan. Ya. Nah, Minangatamuan yang oleh Yamin maupun oleh Pandertuk itu kan mereka punya beberapa pendapat. Ada yang Ya. mengatakan ini tanah pangkal, Ya, ada yang menyatakan tanah ini mulia. tanah asal, Ya. ada yang ini mengatakan ini pertemuan dua sungai. Ya. Nah, di manakah lokasi itu? Ya, itu memang masih menjadi perdebatan para ahli. Iya, pada Pak, tua. ya. Ya. Tapi sampai sejauh ini ya naskah tertua yang menuliskan nama Minangkabau atau Minangkabau itu Ya. itu ada di kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca ya kurang lebih itu tahun 1357. Iya, Jadi betul. berdasarkan rujukan dari ini bahwa memang besar dugaan bahwa nama Minangkabau itu Iya. di tahun 1357 itu sudah ada. Sudah ada, Nah, betul. kapan itu terjadinya? Ya kalau menurut Tambo Tareh diperkirakan di sekitar abad ke-11. Ya. Jadi nama itu Minangkabau sudah ada di abad ke-11 dan kemudian itu menjadi salah satu nama negeri menurut negara Kertagama. Negara Kertagama ya. Begitu Pak. Iya, pada Jadi tua. dari asal usul nama dia merupakan cerita legenda kiasan yang mengibaratkan sebuah pertempuran di masa itu, tapi Ya. dibungkus dengan cerita kiasan, Kiasan, antara adu kerbau, kerbau Datuk Perpatinan Sabatang dengan kerbau Dari Pulau Jawa.
Iyalah, betul betul. Ya, atau dari Pulau Jawa menurut Tambo Tare. Iya, Menurut Tambo Tare Hikayat juga Raja Hikayat Raja Sansai, Iya. dari Majapahit. Majapahit lebih jelas lagi betul ya. Iya, luar biasa. Seperti itulah kurang lebih Iya. tentang nama atau asal usul. Baik pada Tua. Terima kasih pada Tua. Ya. Untuk sementara kita coba sapu Silakan. pemirsa kita pada ingin bertanya atau meng-compare tentang Minangkabau pada Tua ya. Oke, pada Tua. Oke. Yang pertama pada Tua dari Bapak Muhammad Saripun Sultan Marajo. Assalamualaikum. Suara Minang TV, Labai Jomak Datua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Marajo, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di Batu Haji di Sagulung. Kemudian dari Pak Andri. Assalamualaikum Pak Datua dan Pak Andi. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri doanya. Kemudian Ibu Cahaya. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cahaya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian nih pemirsa setia kita nih pada Tua Bapak Fitroh Abdul Malik dari Selungkang. Betul. Assalamualaikum Angku Datuk dan Pak Labai. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sepengetahuan saya, ide agar diberi kerbau kecil yang masih menyusu dan dikasih tanduk dari orang Selungkang. Pendapatnya mengatakan perang di Padang Sibusua. Baik Pak Fitroh, kita coba lihat tambo kita pada Tua. Tolong pada Tua. Tambo yang Ambo sabuikan tadi itu tambo yang paling tua yang memiliki ya. Ambo dah tahu mungkin ada tambo yang lain. Iya. Jadi di tambo itu Pak Fitroh tidak ada disabuikan nama tempat Padang Sibusua. Ya, seperti yang Ambo bacakan tadi. Nama tempat yang disabuikan dalam tambo tadi bahwa kerbau itu datang dari Lawi, ya. Itu manapik ke Bukit Gombak. Yang disebut Bukit Gombak itu daerah dia masih dalam masuk wilayah Pagaruyung, Pak. Pagaruyung, Pak. Jadi di sebelah masih masuk Pagaruyung. Jadi ada kampung kecil namanya Bukit Gombak. Ya. Nah, kemudian kerbau itu dimandikan di Sungai Ameh. Memang ada utang selo, Pak, di Bukit Gombak itu. Nah, dimandikan di situ. Nah, kemudian dibawalah ke Bukit Batu Patah. Nah, yang disebut Bukit Batu Patah itu yaitu sampai Istana Bahasa Kini. Jadi kan di situ ada bukit di belakangnya kan. Nah, di situlah Bukit Batu Patah. Nah, kalau kami menyebut daerah itu sebagai wilayah Padang Siminyak. Ya, apakah di situ terjadi adu kerbaunya kita tidak tahu. Cuma di Siko disebutkan bahwa perahu itu masuk ke Bukit Batu Patah, dikeluarkan kerbaunya di situ. Jadi panjangnya 5 balai dapo, gadangnya 8 dapo. Jadi kan menurut Ambo kok mungkin kiasan, bukan kerbau dalam bentuk asli. Betul. Ya, gajah saja tidak sadar sampai 8 dapo. Betul pada Tua. Ya kan? Kok mungkin sebuah peralatan perang atau mungkin mesin perang yang dibawa pada waktu itu. Nah, itulah namo-namo tampe yang disabui di dalam tambo yang bertuliskan huruf Arab Melayu iko. Pada Tua. Nah, tetapi di dalam hikayat Raja-Raja Pasai memang ada disabui Padang Sibusua. Kamu sabuikan di siko Pak Fitra. Di siko disabuinya di siko bahwa memang terjadi pertempuran kedua yaitu di Padang Sibusua. Ya, di mana pada waktu itu Patih Suatang ya dengan taktiknya juga itu akhirnya dia bisa membunuh banyak pasukan dari Majapahit pada saat itu. Ya, dan sehingga saat itu dilaranglah orang untuk kalau ada batang kudu yang condong ke timur, maka waktu itu selalu langsung ditebang. Nah, di sini disebutkan, maka mayat segala Jawa itu pun busuklah kepada padang itu, maka dinamai tempat itu Padang Sibusuk datang sekarang. Jadi itu
Tidak dalam Tambo Minangkabau ya Pak. Ya. Kalau untuk tentang peperangan kedua yang di Padang Sibusuk, tapi itu ada disebutkan di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai yang disalin ulang pada 1742 oleh Kiai Suradimanggala, Bupati Demak. Demak, iya pada tua ya. Jadi Hikayat Raja Pasai ini memang diduga itu dibuat tahun 1524 di zaman Sultan Samudra Pasai yang terakhir. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi itu bukan dari Tambo Minangkabau Pak Fitro. Itu dari Hikayat Raja-Raja Pasai. Iyalah, iya. Jadi yang menjadi garis atau highline dari Pak Fitro ini, Pak, beliau dapat informasi bahwa tanduk kabau itu dari orang Selungkang gitu. Kalau itu kamu udah tahu. Gitu Pak ya. Cuma kalau menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, pertempuran itu terjadi di adu kerbau itu terjadi di Pariangan. Di Pariangan. Pariangan ya. Kalau menurut mereka disebut di sini di Pulau di Pariangan karena pada waktu itu mereka ingin menaklukkan Pulau Perca. Ya, jadi memang ada kesamaan antara Hikayat Raja Pasai dengan Tambo bahwa sebelum negeri ini bernama Minangkabau, ya, keduanya disebutkan itu bernama Pulau Perca. Pulau Perca, ya, mau di Hikayat Raja Pasai maupun di Tambo Minangkabau. Baiklah Pak Fitro, ya. Memang kalau Pak Fitro mendapatkan informasi atau dari tutur kata orang tua pada tua ya, ya, mudah-mudahan bisa menjadi perbendaharaan bagi Pak Fitro dan juga kami di studio. Ya, baik kita lanjut. Pak Andri dan Fitro Abdul Manik sedang menonton bersama Anda. Terima kasih Pak Andri. Lanjut Pak Datua, Pak Rudi Koto. Kalau ada kabau berkemungkinan sebelum Islam masuknya Minang. Masuk ke Minang kira-kira abad 12. Sabaleh Pak ya. Sabaleh. Kalau menurut Tambo Tareh ya, ambo bacokan lah Tambo Tareh itu. Ya. Jadi memang berdasarkan Tambo Tareh itu disebutkan namo negeri. Jadi dari negeri Medang Kamulan. Ya. Bahwa kerbau iko datangnya dari Medang Kamulan. Sebentar. Tadi namanya. Jadi kalau kita gunakan Tambo Tareh, ya, bahwa memang mana tadi Pak? Petikat dari Raja Aceh. Iya pada Tua. Silakan pada Tua. Kita santai pada Tua. Aku yang dari aku ya Tambo Tareh. Ya. Jadi menurut Tambo Tareh iko disebutkan bahwa kerbau yang datang itu dari Pulau Jawa, di mana itu Rajo Madang Kamulan iyo di Pulau Jawa. Ya. Itulah Rajo nan musahua orang tanamo kemana-mana. Orang cadik cendekio Rajo Bayak lebih diman. Itulah Rajo Andomo Duanso. Ya. Itu menurut Tambo Tareh. Jadi adu kerbau yang disebutkan dalam Tambo Tareh ini jelas bahwa asalnya itu dari negeri Medang Kamulan, di mana rajanya bernama Damuanso. Sementara menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, ya, itu kerbau itu datangnya dari Majapahit. Iya pada tua. Ya. Iya. Dari sini memang disebutkan raja itu Sang Nata, Pak. Memang kalau menurut negara Kertagama, Sang Nata ini merujuk kepada raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya. Majapahit pada tua ya. Majapahit. Berarti abad Sabaleh perkiraan pada tua. Kalau yang menurut Tambo Tareh, ya, itu terjadi peristiwa adu kabau itu di abad Kasabaleh. Kasabaleh pada tua. Tapi kalau menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, ya Pak ya, itu adu kerbau itu terjadi di zaman Hayam Wuruk atau 1300 sekian. Iya, berarti sebelum. Karena memang di sini disebutkan nama Pati Gajah Mada. Oh iya Gajah Mada ya. Berarti Islam belum masuk lah kasus. Belum. Ya. Betul Pak Rudi Koto. Terima kasih pada tua. Lanjut kepada dosen kita Pak di Negeri Sembilan, Muhammad Khairil Hisham. Ya. Silakan. Salam dari Negeri Sembilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hisham, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di Negeri Sembilan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Fitro Abdul Malik, Gajah Tongga Ketua Piliang. Ini satu tema nih Pak. Mungkin kita besok harus bahas tentang limbago apa namanya tuh langgam dan tujuh Ketua Piliang. Langgam dan tujuh Ketua Piliang. Itu di dalam masih memang kita sebenarnya harusnya kini kita bicara tentang undang-undang luar rantau. Iya. Tapi Ambo merasa kita perlu juga untuk menyampaikan tentang Minangkabau dulu karena itu harusnya topik yang harus disampaikan di awal. Iya betul. Jadi kita agak mundur seketik. Ini ceritanya Pak Fitro. Nanti kita akan masuk ke topik di mana kita akan membicarakan tentang langgam dan tujuh. Sebab di dalam Tambo itu setelah ada cerita tentang adu kerbau, kemudian nanti akan ada cerita tentang langgam dan tujuh karena memang di siko disabuikan
Ya Pak ya, kamu bacaan saja lah ya. Ya, silakan pada Tua. Nah, jadi di sini disebutkan mako dinamoilah Pulau Perja masa dahulunya, sekarang bernama Minangkabau. Itulah yang akan namanya isi alam datang sekarang, tiada boleh berubah, ganti turun temurun. Sampai sekarang iko kini. Mako berapolah lamonyo, mako mufakatlah Datuk Suri Dirajo, Serato Datuk Bandarokayo, Datuk Sultan Morjabasa, Diate Datuk nomor 3, yaitu Datuk Temanggungan, dan Datuk Perpatian Sabatang, Serato Datuk Simerajo Nabanego pada masa itu. Ya. Belum pamuncak di Sungai Tarap, Pak Indomo di Sarwaso, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ini kan bahagian dari Langgam dan Tujuan. Iya, Pak Tua. Pamuncak di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Mahudu di Sumanie, Indomo apa namanya lagi itu? Padang Tuan Kadi di Padang Gantiang, Harimau Campo di Batipo, dan seterusnya. Iya. Jadi memang bab tentang Langgam dan Tujuh itu merupakan bab setelah dari cerita Adu Kerbau. Adu Kerbau. Siap. Terima kasih pada Tua. Baik Pak Fitron. Gajah Tunggal Kutu Piliang. Kita kupih nanti Pak ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Agiah mau kalau salah. Oh, siap Pak Fitron. Aman. Salam untuk keluarga di Selungkang pada Tua. Selanjutnya pada Tua, Juni Erma sedang menonton. Ikut di Lawang pada Tua. Di Lawang. Ikut kenal sakanya kepada Tua. Saka Lawang. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Salam untuk keluarga di Pasar Lawang, Tigo Boleh, Kabupaten Agam. Kita lanjut. BU Datuk Majo Datuk. Assalamualaikum Mangku Datuk. Waalaikumsalam. Jo Labai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majo Datuk. Ambo Datuk Majo Datuk di Malalo. Salam kenal, semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu engkau Datuk Jo Labai. Amin. Subhanallah. Amin. Terima kasih. Engkau Datuk Maju Datuk. Itu pula kami doakan dari Batam, mudah-mudahan ya Pak Datuk ya. Ya. Beliau sekeluarga selalu sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas terutama mengontrol anak kemenakan beliau. Insyaallah. Langkok Jo anak negari kan itu Pak Datuk. Ya. Kemudian Syarif Hidayah sedang menonton. Terima kasih Pak Syarif. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Bapak Zasrin Manggala. Tambo Madatuk tu tulisannya Arab Melayu. Berarti Minang tu Melayu. Berarti Minang itu Melayu. Oh. Kepada Tua. Memang huruf Arab yang menggunakan bahasa Melayu itu lebih disebut oleh orang awak itu Arab Melayu. Arab Melayu, ya. Tapi ada juga orang menyebut itu kalau di Negeri Sembilan bukan Arab Melayu istilahnya Pak. Ya. Huruf Jawi. Ya, huruf Jawi ya. Huruf Jawi. Nah, kalau di tanah Jawa itu disebut pegon. Pegon. Jadi ikut naskah dan Soroman itu Pak. Iya. Awak menyebut yo Arab Melayu, betul. Kalau di Betawi Arab Gundul. Arab Gundul, ya. Nah, kalau di negeri Malaysia sana disebut huruf Jawi. Huruf Jawi, gitu. Karena untuk huruf Latin disebut huruf Rumi. Rumi. Jadi kalau disebut Arab Melayu itu hanya istilah. Ya. Nah, tapi apakah Minangkabau ini Melayu? Ya. Nah, memang kita juga tidak boleh melupakan sejarah. Ya. Ya, jika memang betul bahwa sebelum tahun 1357 itu karena nama Minangkabau yang ditulis secara jelas dalam naskah-naskah lama itu di dalam kitab Negara Kertagama. Nah, bagaimana sebelum tahun 1357 kita memang akan merujuk kepada prasasti. Prasasti, ya. Prasasti itu di Sumatera Barat itu lebih dari 20 ya Pak yo. Ada beberapa potongan-potongannya. Iya Pak Datuk. Dan memang prasasti yang paling tua itu di Minangkabau itu tahun 1228 yang menyebutkan nama negeri Swarna Bumi dan Dharmasraya. Dharmasraya, ya. Nah, inilah yang memang kita duga itu nama yang memang dulu dipakai oleh orang-orang untuk menyebut negeri kita. Kalau Tambo menyebutnya Pulau Perca. Pulau Perca, ya. Pulau Perca. Kalau di dalam prasasti disebut Swarna Bumi Dharmasraya. Nah, kalau itu kita rujuk juga karena di dalam prasasti yang tertua ini memang disebutkan ada nama rajanya Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Ini menurut prasasti Dharmasraya. Nah, kebetulan sama bahwa di kitab Sulalati Salatin itu juga disebutkan itu nama raja Sri Tribuana
ya, Sri Tribuana. Jadi Ya. di dalam pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa di Minangkabau itu kan ada 3 raja, Pak, ya. Sri Maharaja Diraja menurut Tambo, Ya. Sri Maharaja Dipang, dan Sri Maharaja Alif. Ya. Nah, ini 3 raja menurut versi Tambo. Sementara menurut versi Sulalatus Salatin itu juga ada 3 raja di zaman dahulu. Iya, Yang iya. mereka itu merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Ya. Nah, siapakah mereka? Itulah nila utama yang berkedudukan di Palembang. Ya. Kemudian beliau bergelar sebagai Sri Tribuana. Ya. Ya. Kemudian Keris Kena Pandita yang kemudian dirajakan di Tanjung Pura. Kemudian Sri Nila Utama atau yang kemudian disebut dengan Sangsa Purba yang kemudian dirajakan di Pagaruyung. Pagaruyung. Jadi 3 raja ini. Jadi ada 2 sumber. Sumber Tambo Minangkabau dan sumber Sulalatus Salatin. Ya. Keduanya menyebut 3 raja walaupun namanya berbeda, tetapi ketiga raja ini merupakan anak cucu dari Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain, ya. Atau Iya, Great Pak. Zulkarnain, Pak ya. Iskandar The Great, ya. ya. Oke, Pak. Seperti itu. Terima kasih pada Tua. Begitulah Pak Zahrin Menggala. Ya. Ya. Apakah Minang itu Melayu? Berarti lah dicucuk-papakan oleh Pak Datuk kita tadi. Kita lanjut Pak Safril Bahar. Assalamualaikum Tuanku Datua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Fitro Abdul Malik. Ada perantau Silungkang di Batam namanya Bapak Erwan Ismail. Erwan apa Erwin? Biasanya Pak Erwin. Erwin. Erwin Ismail. Betul. Beliau Ada ketua- perantau Silungkang di ketua Batam Bapak Erwin Ismail, betul. Betul. Erwin Ismail lai kenal angku Datuk sama Lai, sama, lai. Alhamdulillah lai Pak Petro. Beliau ketua kami. Beliau ketua umum IKSB Kota Batam. Kota Batam. Ya, lai. Ya, kebetulan aku aktif juga di IKSB Sekupangnya Pak Petro di DPC-nya. Oke. Baik Pak Datuk. Tanya dari Pak Fitro Abdul Malik tadi untuk sementara menutui status dari dosa-dosa anak kita pada tua. Untuk sementara kita nanti dulu pada tua. Ya. Ya. Baik pada tua, kita lanjut season kedua pada tua. Silakan Pak. Iyalah, akan menarik sekali pada tua. Ya. Sejarah memang. Sejarah, Awak betul. bukan ahli sejarah kok. Betul pada tua, ya. Tapi memahami kan itu. Pada tua. Mencoba membaca Mencoba sejarah. membaca, betul. Ya. Saya diam untuk jalan itu pada tua. Saya diam gitu pada tua. Betul. Baik pada tua, memang betul kalau kita tanya ke generasi muda, atau mohon maaf agak di atas generasi muda, orang itu mempunyai pemahaman bahwasanya Minangkabau itu terdiri dari dua kata, Minang. Manang dan Kebau, Kerbau, ya. ya. Kerbau itu. Minang artinya Manang, Ya. ya. Kemudian Kerbau ya Kabau, Kabau ya Kerbau, Pak ya. Kerbau. Ya betul, ya. Tapi kalau kita cari sejarah Pak, mungkin tadi Bapak lama membahas juga, ada Profesor Purbacaraka, Ya. ya, kemudian Vertuk, ya, Pandertuk. Van der Tuk, ya, dosen kita dari Belanda tuh Pak ya, Mama Ambo. Mama Pak ya. Itu mereka sudah menyatakan bahwasanya sebelum ada Kerbau itu istilahnya benih-benih atau konteks berhubungan dengan kata-kata Minangkabau tadi itu sudah ada. Mungkin Bapak Datuk tadi menyampaikan dong Minang Tamuan, ya, kemudian ada lagi Pak Minang Tamuan, kemudian lagi tadi Minangkabau. Minangkabau, Ya. dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada tua mereka melakukan penelitian, tentu ada data-data dasar gitu Pak ya. Ya, sehingga bisa mengambil kesimpulan. Nah, menyikapi hal ini pada tua, ya, kewajiban generasi muda tentu ingin mengetahui. Nah, dari segi mana ini ingin memasuki konteks ini pada tua, apakah melalui hikayat ataupun tambo? Silakan pada tua. Ya, tentu di dalam mempelajari sejarah ya. Iya. Kalau untuk mengetahui lebih jauh, tentu semua rujukan tentu dipakai. Iya, Apalagi di saat-saat sekarang itu tradisi lisan itu juga sudah merupakan bahagian rujukan untuk menyusun atau apa istilahnya itu restruktur konstruksi sejarah itu sendiri. iya, Ada bahagian-bahagian di mana memang tidak ada rujukan yang sahih iya. atau mungkin dianggap sebagai rujukan yang ada, maka disitulah masuk legenda untuk mengisi kekosongan dari cerita ini tadi. Ya. Nah, memang ada yang mengatakan bahwa Tambo itu kan lebih banyak legenda isinya. Iya, Ya, legenda itu juga bahagian dari sejarah, sebab negara yang paling maju sekalipun seperti Inggris contohnya, iya, itu mereka juga punya legenda untuk sejarah dasar negerinya. Iya. Ya, seperti legenda meja bundar di mana ada
Arthur dengan para kesatrianya. Ya. Terus ada legenda Merlin si tukang sihir. Itu bahagian dari sejarah awal. Nah, di Minangkabau memang itulah mungkin salah satu mungkin kelemahan kita. Iya, betul. Disebutkan kelemahan sih enggak juga Pak, karena ternyata rujukan-rujukan itu sendiri untuk sejarah Minangkabau itu juga cukup banyak. Ya. Contoh bahwa prasasti memang yang ditemukan yang paling banyak di Pulau Sumatera ini ya di Sumatera Barat. Iya. Lebih dari 20 prasasti. Nanti boleh lihat ya Bapak-bapak atau Ibu. Ya. Nanti kalau juga mau rujukannya, soft copy juga saya berikan, yaitu Selintas Prasasti Malayu Kuno. Ya. Ya, ini buku merupakan terbitan dari Balai Pelindungan Cagar Budaya yang berada di Kota Batu Sangkar. Jadi ini memang menyebutkan ada banyak prasasti-prasasti yang ada di Minangkabau. Dan memang kalau kita tengok prasasti, ini kita bicara soal prasasti lagi. Iya, kan? betul. Jadi prasasti yang tertua itu memang prasasti Damasraya. Di situ disebutkan bahwa negeri kita ini namanya negeri Swarna Bumi yang berkedudukan di Damasraya. Ya. Konon seperti itu. Ya. Nah, rajanya ya yang disebutkan dalam prasasti ini adalah bernama Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Ini nama rajanya. Nama raja, ya. Nah, kebetulan Sri Tribuana ini pun juga dicatat di dalam sejarah Melayu. Iya, betul. Nah, jadi kalau ini abad ke-13 1286, ini dicatat oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. Ya, jadi abad ke-17. Jadi ada sekitar rentang jarak hampir 300 tahun ya. 330 tahun. 30 tahun Ya. Dengan jarak 330 tahun, ini dari dua sumber ini, itu kebetulan ada kesamaan. Iya. Ya, ada kesamaan nama. Ya, apakah Oni merupakan orang yang sama? Ini kita juga belum bisa pastikan. Ya. Ini tentu kita serahkan kepada para ahli. Nah, cuma yang perlu kita garis bawahi dari sejarah Melayu itu bahwa memang raja ini bukan berasal asli dari Minangkabau, mereka datang di suatu tempat. Ya. Nah, Tambo-Tambo Pagaruyung sendiri pun juga mengatakan bahwa raja-raja Pagaruyung itu berasal dari sebuah negeri yang disebut dengan negeri Langkapuri. Ya, Langkapuri. Yang berada di antara Jambi dengan Palembang. Nah, kalau kita kaitkan dengan catatan sejarah Melayu ini sepertinya matching. Karena memang Bukit Siguntang itu adanya di tanah Palembang. Nah, Palembang, Pak. Iya. Jadi mereka datang. Gitu. Jadi datang dari selatan, terus berjalan terus ke utara, sampai nanti mereka mendirikan sebuah kerajaan. Nah, kemudian mereka baru pergi lagi ke pedalaman Minangkabau yang kemudian ya di dalam prasasti ini disebutkan bahwa ada beberapa negeri juga sih Pak, yaitu negeri Surwaso. Ya. Itu di dalam prasasti Sarwaso berapa tuh? Prasasti Sarwaso yang menyebutkan nama negeri Sarwaso, Pak ya. Iya. Nah, ini dalam prasasti Sarwaso 1 bahwa memang di situ ada itu Aditya Warman melakukan upacara kuburan atau upacara ksetra namanya, itu di Surwasa. Yang diduga itu merupakan Sarwaso. Dan kebetulan prasasti itu ditemukan di negeri Sarwaso sendiri. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Jadi ada perjalanan ya Bapak-bapak. Jadi dari Swarna Bumi Darmasraya mereka berjalan terus sampai ke pedalaman Minangkabau yang sekarang menjadi ya wilayah kerajaan Pagaruyung sekarang. Iya, betul. Iya. Jadi kalau di mana kita memulai catatan sejarah belajar ya tentu semua rujukan-rujukan kita gunakan. Iyalah. Dari mana informasi itu, baik itu cerita rakyat atau segala macam. Betul. Nah, untuk konteks asal usul nama Minangkabau ini ya kita gunakan tadi Tambo Minangkabau, Hikayat Raja Pasai, Tambo Tarikh yang ada di dalam pidato adat, dan yang terakhir cerita rakyat yang dicatat oleh William Marsden di Bengkulu. Dan semuanya sama, menceritakan tentang ada pertarungan hewan pada tua ya. Iyalah. Jadi mengingat kepada kesamaan ini ya berarti itulah legenda yang beredar di seluruh Pulau Perja saat itu. Iya pada tua. Ya, terlebih lagi mungkin kalaulah kita melihat rujukan nama antara Minangkabau dengan Pulau Perca ini memang merupakan dua negeri yang mungkin identik. Sebab kita juga tidak boleh melupakan bahwa mungkin bagi saudara kita yang ada di Malaysia sangat-sangat paham bahwa Sultan Muzaffar Shah
raja atau Sultan Perak yang pertama Ya. pada saat dia akan berlabuh di Berting Beras namanya. Ya. Nah, di situ dia menyebutkan sebuah sumpah. Ya. Sumpahnya kalau saya nggak salah, tunggu sebentar Pak, kamu udah hafal kan? Iyalah, siap pada tua. Sumpahnya berbunyi, bentar, Andi, Ya. Ini pada tua. sumpahnya ini dia. Ya, Oke. nan sekongkong tanah Minangkabau yang selilit Pulau Perca, Ya. dilingkung ular sakti muna, perpisahan beta di Selat Melaka. Ya. Jika sah beta raja berdolat, lepas kalian malapetaka. Ya. Nah, sumpah dan kalimat ini sampai hari ini setiap penobatan Sultan Perak itu selalu disebutkan. Iya, nah, betul, bagi kita orang Minangkabau, antara Pulau Perca dengan Minangkabau itu merupakan satu. Iya pada tua. Iya, Gitu. iya. Nah, sekarang apakah seluruh Pulau Sumatera ini Minangkabau? Ya. Itu juga perlu pembuktian. Pembuktian ya lah betul. Nah, karena kita itu. sudah terbagi beberapa Betul. provinsi kan. Ya, dan sudah banyak budaya juga di dalamnya. Iyalah betul. Begitu, Pak. Betul pada tua ya. Sedikit pada tua. Memang sih betul kalau kita lihat dari provinsi-provinsi terakhir di Sumatera Barat itu Bengkulu itu masih kondisi Minangkabaunya masih kental juga di situ pada tua. Masih pada tua ya. Sampai Bengkulu apa namanya itu sampai Bengkulu Selatan dan Bengkulu Muko Iya, itu iya. memang masih memiliki hubungan dengan Minangkabau. Oh, dengan Minangkabau betul pada Iya. tua, pada tua. Baik. Menarik sekali pada tua. Baik, kita flashback sedikit dengan kondisi ini pada tua. Kabupaten Damasraya. Ya. Ini menarik sekali pada tua. Dari sejarah yang Pak Datuk sampaikan tadi, itulah disebut-sebut ada Damasraya, ya kan? Nah, kondisi kini Pak, itu dulu kan kalau tidak salah itu Kabupaten Sawaluto Sijunjuang. Oh iya, dulu masuk ke Kabupaten Sawaluto Sijunjuang. Terjadi pemekaran, maka dijadikanlah kabupaten itu Damasraya. Damasraya. Nah, mungkin Pak Datuk lah kuliah aja waktu itu di hukum Pak Datuk. Ilah. Allah Pak Datuk ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam kacamata sejarah Pak Datuk ya. Apakah betul mereka ini membuat nama Kabupaten Damasraya punya data-data yang otentik atau prasasti-prasasti yang ada di situ untuk mengangkat nama kembali dari Damasraya ini, Pak? Ya memang nama itu ada, Pak. Jadi Ada. seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa ada namanya prasasti Dharmasraya atau prasasti Amogapasa. Jadi dia itu seperti bentuk perwujudan Wisnu, di mana di bawahnya itu tuh ada semacam kayak dudukan prasasti. Nah, di bawah dudukan itu ada tulisan. Nah, inilah yang tulisannya ya, yang menyebutkan pada tahun 1208 Saka atau 1286 itu ada pengiriman sebuah prasasti itu dari Singasari kepada raja di Suwarnabumi untuk ditempatkan di Damasraya. Nah, inilah yang kemudian dikenal orang itu sebagai prasasti Damasraya. Dan itu yang prasasti ditemukan di situ. Jadi mereka punya dasar yang kuat bahwa memang disitulah dulu. Ya, bahkan legenda menurut kami di negeri Lintau sendiri pun mengatakan bahwa dulu ada perjalanan dari Timpeh. Nah, Timpeh itu ya kalau kita lihat sekarang Nagari Timpeh di sebelah Guntur, Pak. Di dalam Kabupaten Damasraya. Damasraya. Iya, Pak Datuk. Iyalah, iya. Pasti punya hubungan. Punya hubungan yang kuat itu, Pak Datuk. Apalagi juga dalam tambo-tambo gulungan Pagaroyong selalu mengatakan bahwa negeri Lingkapuri itu berada di antara Palembang dan Jambi. Iya, berarti kan di situ juga. Ya mungkin tidak jauh dari situlah begitu. Iyalah, iya. Nah, di mana itu negerinya ya itu yang sekarang masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan itu di Tanjung Jabung, ada yang mengatakan itu di Muaro Jambi, lokasinya itu. Jadi kita juga belum bisa menemukan, Pak, ya, karena mungkin eksplorasi dari arkeolog atau dari BPCB mungkin belum menemukan lah bukti-bukti kebenaran dari Tambo itu sendiri. Karena itu Tambo jelas tertulis seperti itu, Pak. Iyalah, Pak Datuk. Iya. Terima kasih Pak Datuk. Ya. Damasraya berarti ya? Ya, Damasraya. Damasraya. Ya, itu memang harus kita akui bahwa itu juga dulu itu memang merupakan dari sebuah negeri besar. Negeri besar, iyalah. Iya. Iya, Pak Datuk. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa sejarah Pagaroyong bertapak dari Damasraya, itu juga memang satu
keniscayaan. Betul, betul, betul. Iyalah. Karena memang ya konon kabarnya itu seperti perjalanan raja itu seperti kalau lihat dari cerita rakyat Pak ya, rute yang ditempuh itu bukan rute lurus ke hulu gitu, rutenya zigzag gitu. Iyalah, iya. Seolah-olah seperti sedang menghindari pengejaran tertentu. Iyalah, ya. Mungkin ya pengejaran itu kemudian mereka bertemu dan disitulah terjadi pertempuran besar. Iya, pada antara pasukan kecil dengan pasukan besar yang disimbolkan dengan adu kerbau. Iya, pada itu yang disebut oleh Pak Fitroh tadi. Iyalah, yang di Padang Sibusuk tadi. Iya. Baik, Pak Tua, kita lanjut. Silakan. Itu tadi kita membahas bahwasanya perluasan atau kerajaan Minangkabau tadi itu udah sampai ke Negeri Sembilan, Pak Tua, Melaka. Negeri Sembilan. Iya, Negeri Sembilan, Pak Tua. Ya. Oke. Kalau kita lihat referensi-referensi lain itu, Pak, itu pengaruhnya sudah sampai juga ke Brunei Darussalam, Pak. Iya, itu ini Padang Barat bawah. Merantau. Jadi, memang ada beberapa catatan-catatan yang ditinggalkan oleh Minangkabau diaspora ya. Ya, memang ada yang mengatakan itu Brunei sendiri itu masih memiliki hubungan dengan Minangkabau, ya kan? Bahkan Raja Sanrobone yang di Sulawesi Selatan juga memiliki hubungan dengan Minangkabau. Iya, betul. Bahkan itu ada juga tuh kalau mungkin Pak Andi buka-buka itu ada museum santri di pantai utara Jawa. Itu kan dibangun dengan bentuk gonjong. Ya, museum santri itu. Nah, konon itu juga dulu katanya ada ulama Minangkabau yang pergi menyebarkan agama Islam di situ. Iya, betul. Bahkan itu sampai ke negeri Manggarai. Seperti itu. Bahkan ini ada juga sedikit catatan, mungkin kalau Pak Andi mau tahu juga. Ya, boleh, betul. Ya, ini catatan singkat saja. Ini bahkan secara tegas disebutkan bahwa ini dari Hikayat Makuta Alam di Aceh. Ya, Makuta Alam. Ya. Hikayat Makuta Alam ini kalau menurut pengantar bukunya itu ditulis pada tahun 1867. Ya. Tetapi ini merupakan sastra lisan yang sudah berulang-ulang berturut-turut dilanjutkan secara generasi ke generasi. Nah, salah satu dari bunyi syair Hikayat Makuta Alam itu berbunyi, Tengok ku kisah Makuta Alam Raja Jemenan Iskandar Muda asedile orang Timo dat mencoba segala dunia. Cucu Raja Pagaruyung Tuhan ditulang ba agama teka tekedi di ba Allah Tuhan titah upulo raya. Ya, jadi menurut kalimat ini dengarlah ku kisah Mahkota Alam. Ini memang gelar dari Sultan Iskandar Muda. Ya, raja bernama Iskandar Muda. Asal dulunya orang timur, sangat mahsyur ke segala dunia. Cucu Raja Pagaruyung, Tuhan tolong kepada agama. Iya, betul. Nah, ini bukti, salah satu bukti yang ditulis pada tahun 1807 bahwa memang masih ada pertalian antara Aceh dengan Pagaruyung. Iya, Pagaruyung, betul. Nah, bahkan di dalam surat Sultan Aceh yang terakhir itu Sultan Mansur Shah, bukan Sultan Mansur Shah, Sultan yang satu terakhir ya, sebelum Sultan Daud Shah itu juga disebutkan bahwa memang antara Kesultanan Aceh dengan Sultan Pagaruyung ini mereka masih ada pertalian darah. Iya, pada tua. Iya. Baik, pada tua, terima kasih. Ya, coba kita lihat dulu status dari dosa-dosa kita pada tua. Iya. Baik pemirsa, kita lanjut membacakan satu-satupun komen dari Dosana Ambo, Dosana kami yang telah setia dari tadi mengikuti acara kesayangan kita di Suara Minang TV, suaranya orang Awa. Jangan lupa Dosana setelah di like, di subscribe, kemudian di share ataupun dibagikan. Mudah-mudahan Dosana kita yang tidak bisa menonton hari ini dengan adanya share dari Dosana kami bisanya menyaksikan dan menambah wawasan tentang Minangkabau. Baik, itu ada datang status dari Pak Safril Bahar. Kini beliau sakit, mohon doa kesembuhan orang tua kita tu. Ya, betul Pak Safril, terima kasih. Ini Pak Fitroh, alhamdulillah Pak Safril Bahar, kebetulan host kita lah mengingatkan bersama kita bahasanya Pak Erwin Ismail kini sedang
sedang sakit. Sedang sakit. Ya. Semua doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala capek bangkit sakit beliau itu. Kemudian Riri Ponton RHD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riri Ponton. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa dapat ditimbang, kok dosa ampunan labiah. Jarajak di tepi banda, kok rabah tolong ditegakkan. Ambunan modal jolong beraja, kok salah tolong tunjukkan. Ambo pengen bertanya asal usul Minangkabau. Baik Pak Riri, siapa yang pertama yang memberi nama Minang tersebut dan di mana dideklarasikan? Dan kenapa ada nama Bundo Kanduang? Nenek mama, alim ulama, jadi pandai, orang Semandung, Samo Ipah Bisan. Apa fungsi dari nama-nama yang dimaksud di atas? Wah, luar biasa nih. Pertanyaannya banyak. Pertanyaannya pada Tuhan. Baik, kita akan kontrol pada Tuhan. Mulai pertanyaan pertama dari Pak Ririn Ponton RHD. Terima kasih Pak Riri. Ini menambah wawasan dosen kita nih. Baik, Amba ingin bertanya asal usul Minangkabau. Siapa yang pertama memberi nama Minang tersebut? Kita. Kalau disebut siapa yang pertama bagi nama Minangkabau, menurut Tambo yang saya sampaikan tadi, setelah itu mufakatlah segala isi alam atau luar. Iya. Maka dinamailah Pulau Perca masa dahulunya, sekarang bernama Minangkabau. Iya. Nah, siapakah yang bermufakat saat itu? Nah, itulah yang disebut dengan Datuk Perpatian Sabatang, Datuk Katumanggungan, kemudian beserta seluruh orang-orang besar dan orang-orang ahli nan sarapek-papeknya di zaman itu. Iya. Ya, menurut Tambo. Iyalah betul. Jadi Datuk Perpatian Sabatang dan Datuk Katumanggungan lah yang dulu beserta orang besar di zaman itu, mereka menamai Pulau Perca menjadi Pulau Minangkabau. Minangkabau. Iya. Dan di mana dideklarasikan betul? Nah, dideklarasikan di siko disabui bahwa namo nagari-nagarinya memang ada di Minangkabau, iya. di provinsi Sumatera Barat ada nama sebuah kenagarian. Iya. Ya, ada nama sebuah kenagarian yang disebut dengan nama Nagari Minangkabau, Pak. Iya, iya. Mungkin orang tidak tahu. Tidak banyak orang tahu. Nah, di mana pada itu datar? Memang di daerah Tanah Datar. Datar ya. Ya, itu situ dulu nama nagari itu sebelum bernama Nagari Minangkabau itu dulu disebut orang nagari apa? Kampung Sawalie. Kampung Sawalie. Nah, disitulah konon kabarnya katanya. Ya. Disitulah dulu dilakukan adu kerbau. Nah, tetapi itu tidak disebutkan di dalam Tambo ini. Iya, pada tahun 1824 bahwa yang disebutkan di situ adalah kampung-kampungnya ya Pak ya, itu Bukit Gombak dan Bukit Batu Patah. Iya, iya. Jadi menapeknya di Bukit Gombak, kemudian lalu kepada Bukit Patah. Jadi diduga lah ya pada saat itu kesepakatan itu di Bukit Batu Patah digaungkan nama. Digaungkan iyalah, betul pada Tuhan. Jadi itulah Pak Riri. Ponton HD. Pertanyaan apa lagi tadi? Yang kedua pertanyaan kita lanjutkan. Dan kenapa ada nama Bundo Kanduang? Bundo Kanduang itu sudah kita kemarin coba bahas. Ya. Itu di pertemuan ketiga. Betul ketiga. Salah. Nah, jadi memang yang disebut Bundo Kanduang itu Bundo Kanduang menurut fungsi dalam adat yang memiliki ampe fungsi. Dan Bundo Kanduang dalam ketokohan sejarah. Iya. Nah, Bundo Kanduang yang memiliki ampe fungsi yaitu yang memiliki fungsi sebagai limpapeh rumah nan gadang. Yang kedua amban puruk pagangan kunci. Dan ketiga aluang bunian di dalam. Dan kaampe itu sebagai hiasan dalam nagari. Jadi kalau disebut tadi apa saja Bundo Kanduang, yaitu tadi orang yang memiliki ampe fungsi pasti mereka adalah perempuan ya Pak ya. Memiliki ampe fungsi kok tadi. Nah, Bundo Kanduang menurut sejarah itu memang hanya ada di dalam Tambo. Yaitulah tokoh yang konon kabarnya dia itu adalah seorang raja di Pagawiyong di zaman itu. Jadi itu di dalam kabar ya Pak ya, itu tidak ada di dalam Tambo yang merupakan historiografi
Minangkabau. Kalau yang Tambo, yang historiografi Minangkabau itu memang bercerita mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kemudian disusunlah tentang undang-undang Nan Ampe, ya termasuk undang Luhak Uang Rantau, undang Orang Dalam Nagari, undang-undang Nagari, kemudian undang-undang Nan 20. Nah, itulah yang disebut dengan Tambo historiografi Minangkabau yang berisikan tentang sejarah, budaya, dan adat. Nah, sementara istilah Bundo Kandung itu sendiri tidak ada di dalam Tambo historiografi. Itu hanya ada di dalam Kaba Cindomato. Kemudian apa lagi, Pak? Jadi ini satu set ini kayaknya pertanyaan, Pak. Kenapa ado namo Bundo Kanduang, Nenek Mama, alim ulama, cedak pandai? Nah, orang Sumando, Ipa Jubisan. Ini kenapa ado itu? Apakah ini suatu penghormatan kepada mereka-mereka yang kayaknya contohnya Bundo Kanduang tadi, Pak? Kalau Bundo Kandung memang dia memiliki fungsi, ya, Pak. Fungsi, ya, itu jelas. Ya, mereka itu adalah orang yang memiliki fungsi di dalam kaum yang memang disabitkan fungsi yang ampe tadi. Itu kalau sebagai Lipape Rumana Gadang, jalehnya sebagai penerus garis keturunan. Nah, itu fungsi. Nah, kemudian disebut dengan Nenek Mama. Nah, kenapa ada Nenek Mama? Kenapa ada Nenek Mama? Karena memang di dalam suku pasti ada Benantuo. Nah, dalam suku Benantuo itulah yang kemudian nanti ditentukan siapa sih yang menjadi raja-raja kecil di tiap-tiap kaum ini. Nah, raja-raja kecil inilah yang kita sebut sebagai Bengkulu Andiko untuk kelarasan Bodi Caniago, atau Urang dan Nampe Jini bagi kelarasan Koto Piliang. Itulah yang disebut dengan Nenek Mama. Nah, tetapi di beberapa daerah yang memang memiliki kerajaan, bahwa pucuk adatnya itu disebut raja. Jadi itulah fungsionasi adat yang kemarin kita bahas di Limbago, apa namanya itu istilah itu, Tungku Tigo Sejarangan. Betul. Kemudian apa lagi, Pak? Kenapa ada alim ulama cedak pandai? Itu juga sudah kita bahas, Pak, di dalam di Satantang tentang apa namanya itu? Tali Tigo Sepilin, Pak. Tali Tungku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sepilin. Ya, di mana bahwa seperti kita jelaskan di awal bahwa pusaka kebesaran Minangkabau itu ibaratkan sebuah pohon, ado uke, ado akanyo, yaitulah pusako dalam bentuk ulayat, kemudian ado batangnya, ikulah yang gala sang sako, yang merupakan Nenek Mama dalam tiap-tiap kaum, Nenek Mama dalam nagari, kemudian ada disebut dengan sang sako. Nah, sang sako itulah para alim ulama yang memang dilantik oleh nagari untuk menjalankan fungsi adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Siapakah mereka? Itulah yang disebut dengan Imam Nagari, Khatib Nagari, Bilal Nagari, dan Maulana Nagari. Itulah disebut dengan alim ulama. Terakhir pada Tua, kenapa ada orang Sumando Samu Ipa Jubisan? Orang Sumando itu adalah sebutan bagi seseorang laki-laki yang menikah ke dalam kaum tertentu. Karena orang Minangkabau mengikuti hukum dasar ek pernikahan atau pernikahan antar suku, di mana tidak dibenarkan pernikahan sesuku, maka orang yang menikah ke satu suku itu disebut dengan Sumando. Nah, sementara sanak kerabat orang istri yang ada di rumah itu disebut dengan Ipabisan. Ipabisan, iyalah. Jadi itu merupakan hukum keluarga orang Minangkabau, Pak, ya. Jadi bukanlah lado sajo, lado nan dibalik sasa, bukanlah Sumando sajo, Sumando nan kaganti Nenek Mama. Jadi kurang lebih seperti itu pemahaman dari hukum keluarga orang Minang. Ada disebut dengan Sumando, ada disebut dengan Pasumandan. Pasumandan, iya pada tua. Nah, jadi kalau fungsi dari namo-namo yang tersebut, orang Sumando, kita ambil contoh, Pak. Apa fungsi dari orang Sumando? Fungsi orang Sumando pasti jadi ayah buat anak. Jadi ayah untuk anak. Kadang-kadang anaknya, Pak, ya? Iyalah, jadi ayah untuk anak. Betul. Baik, terima kasih pada Tua. Pak, ya. Cucu papanya mudah-mudahan Pak Riri Ponton RHD. Ini mungkin bisa juga dicalik-calik yang sebelumnya, Pak, tentang Bundo Kanduang itu di pertemuan ketiga, kemudian tentang apa namanya tuh Tungku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sapilin. Betul pada Tua. Terima kasih Pak Riri. Tambahan dari Pak Datua. Ya, mudah-mudahan minggu di buku kita lebih asik lagi untuk berdiskusi. Kalau bisa Pak Riri Ponton RHD ini di mana tinggal aku pada Pak Riri, kasih sinyal lah. Apakah di Batam? Kalau di Batam kita bawa ke Siko. Di Siko. Minum kopi jahe kita pada Pak Riri. Oke.
Baik, Pak Petro Abdul Malik sudah menonton. Terima kasih Pak Petro. Salam untuk keluarga. Pak Andri juga sedang menonton. Salam di bawah aja mungkin gini Pak. Iya. Nah, Rudi Koto, perluasan Minangkabau sampai ke Filipina, sampai Thailand. Umumnya Asia Tenggara pernah dikuasai Minangkabau. Itu nanti tolong dibedakan Pak, karena memang kita belum menyentuh, ya ini memang rencana kita itu adalah pembahasan yang selanjutnya, ya setelah kita bicara tentang Undang-Undang Luhak dan Rantau dulu ya. Nah, Undang-Undang Luhak kita bahas dulu nanti di pertemuan selanjutnya, kemudian baru kita bicara tentang Undang-Undang Rantau. Nah, rantau itu sendiri memang yang kita pahami itu di Minangkabau itu ada dua jenisnya, rantau pesisir dan rantau hilir. Nah, rantau pesisir itu daerah-daerah atau negeri-negeri yang berada di pantai pesisir barat Pulau Sumatera. Iya, Pak Datuk. Ya, mulai dari Tigu sampai ke Muko-Muko. Kemudian rantau pesisir itu memang yang berada di sebelah pantai sebelah timur Pulau Sumatera. Apakah itu beko masuk ke negeri Kampar, kemudian ke Kuantan dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut rantau. Nah, itu rantau yang memang sudah memiliki sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nagari. Di mana di situ sudah berdiri adat Minangkabau. Ya, maksudnya Cupak Usali sudah berdiri di situ. Tetapi ada juga memang daerah-daerah perantauan orang Minangkabau, tetapi di situ tidak berdiri Cupak Usali. Nah, inilah disebut dengan rantau dagang. Contohnya misalnya seperti Batam, kan kita sekarang merantau ke Batam nih. Tapi kita di sini tidak mendirikan nagari, tidak mendirikan balai-balai adat, dan tidak mendirikan penghulu soko. Dengan sendirinya, Batam ini disebut rantau dagang orang Minang. Nah, seperti itu juga lah di Brunei. Iya, betul. Ya, itu juga mungkin di Kalimantan atau di Dayak suku Dayak Keharingan, atau mungkin di Makassar, atau mungkin juga di beberapa perantau kita yang ada di Thailand Selatan. Bahkan konon di Kedah, di negeri Kelantan katanya ada kampung Minangkabau, Pak. Iya, betul ya. Tapi mereka tidak menggunakan bahasa Minangkabau, tidak memiliki rumah gadang, tidak hidup bersuku-suku. Nah, jadi itu merupakan rantau dagangnya orang Minangkabau. Iya, sama dengan Batam, betul ya. Iyalah, baik. Begitulah Pak Rudi. Ya, tadi kita melihat dari versi atau sudut pandang adat. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut pada Tuak Budo M Kim 2 sedang menonton. Terima kasih Budo M. Kemudian Bapak Muhammad Mukhtar, pencerahan yang menarik dan padat. Insyaallah. Terima kasih Pak Muhammad Mukhtar. Kemudian Pak Ridi Ponton, mantap bana pada Tuak. Insyaallah Pak. Terima kasih. Kamu tinggal di Nusa Batam Pak. Oh bersih. Mainlah ke Pinjai sih. Nusa Batam berarti Saguluang tuh, Gerahan Nusa Batam. Ini di Nusa Batam aja kayaknya. Ya, Gerahan Nusa Batam mungkin. Gerahan Nusa apa ya? Iya, Gerahan. Atau konfirmasi Pak Riri, sedang menonton di Saguluang kok? Atau di Nongsa kan itu? Iya, atau di Nongsa kan? Iya, betul saja di. Oke lah, Pak Datua lama ajak Pak Riri ngopi kita di SMKP Pak. Sampai alamatnya di mana gitu Pak? Iya Pak Datua ya. Baik, jadi Pak Riri SMKV berada di Grand Ruko Tiban Koperasi Tiban Baru nomor 8. Sekupang. Nah, oke. Pak Datua. Iya, Pak. Rasanya itulah dosen-dosen kita yang berkontribusi kepada acara kita kepada Datua. Mudah-mudahan bisa saling menambah lah pada Datua ya. Insyaallah. Apa yang lo kita kopeh, ada pertanyaan bertambah lah kan itu. Ya. Kami ucapkan mohon maaf saja pemirsa kalau ada komen-komen atau status ataupun pertanyaan yang belum terbacakan ya ataupun yang belum kita bahas. Yakinlah insyaallah kalau tidak sempat kita bacakan pada Datua malam ini, kita akan record minggu di muka kita bacakan. Oke. Sekali lagi pemirsa, setelah ditonton, kemudian di like, di subscribe, dan dibagikan, ini tujuannya adalah bagi saudara-saudara kita yang tidak sempat menonton malam ini, bisa menambah wawasan tentang adat Minangkabau. Terima kasih pemirsa. Nampaknya pada Datua
kok komentar lah dibacakan. Ya. Kemudian sagalonan menjadi uji kasih kita lah kita sampaikan dulu pada Tuhan. Insyaallah. Jadi nampaknya pada Tuhan di akhir acara rasanya kini kau lebih 60 menit. Nampaknya kita nanti kalah. Ya. Dahulu pertemuan kita malam kini. Bak kecek pada Tuhan aja kau. Bawa itu lu baki ya. Betul aja persambahan terhadap diri pada Tuhan. Okay. Pada Tuhan Panjalam. Yo, saya lalu salam sambah di pada Tuhan mau minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali ampun. Maaf pada Tuhan. Unitah. Sungguh pun pada Tuhan surang dan namu sambah nak sarpaikan onyo lah juang kuning mama alim ulama cedak pandai sulah bendang dalam negari. Kapai tampek bertanyo kapulang tampek babarito. Bundukan doang lipapeh rumah negara Sumara Alam Minangkabau. Undang-undang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Setaruhnya kepada generasi muda. Elok tapian dek nan muda, elok kampung dek nan tua, elok negari dek pangulu, elok musajik dek tuangku, elok rumah dek bundukan doang. Kecimpang paminan mandi, rasian paminan lalok, ko indak tersambah jeta salami, jemaah saja pada Tuhan. Sama-sama. Maaf pada Tuhan. Yo, lepas Sultan. Allah nak menjadi buah jorundiangan dari diri ambo terhadap daripada Tuhan kini ko, bak kecek pada Tuhan juga. Kok nanti niat lah sampai nanti amal lah pacah. Iya. Kok ibarat bajalan lah sampai ke bateh. Ibarat balaya lah sampai ke pulau. Iya. Itu jo namo japai kepada Tuhan kini ko minta izin sipai ambo kepada Tuhan. Lah boleh kira-kira ko acara beradat kita malam kini kita tutup. Segitu salamnya sambah kepada Tuhan lah. Lah sampai dari Pak Labai Sultan. Sekira-kira pada Tuhan. Kok nan sepanjang penyambahan dari Pak Labai Sultan ialah kata sabananyo nan taserak ke tengah-tengah nan tata buah kamu korape nan talimbah tibo di ambo. Ambo sambut je moko janji, ambo terima jati suci, ambo junjung bagi mengkuto, ambo tanai bagi malo. Tapi semantang pun itu, bak pituah Pak Labai Sultan Juo. Seumpamo kok berjalan lah sampai ke bateh, kok balayi lah sampai ke pulau. Ya. Nan diuji lah rasul sampai, nan dikawuh rasul selamat. Apalah nan tentang itu di hari nan sehari kini. Ya. Tiba di topik jo kita nan kini kita tari ambek juyo nan kami menjadi nan jadi colok akan biasa untuk anak kemenakan kita yang ada di Batam maupun yang ada di mana saja berada. Nah, setantang di hari nan kini itulah tentang asal usul namo Minangkabau. Ya. Jadi kok tenggo kok tabatehnya ilmu nan ada daripada kita ataupun sumber atau rujukan yang ada daripada kita, insya Allah mungkin di sana kita lah nangka menukuk ya tambah. Ya. Tapi apapun itu nan menjadi kesimpulan kita di hari nan hari ini bahwa nama Minangkabau itu berasal dari kata menang dan kerbau. Ya. Jadi menurut Tambo itu disebutkan bahwa terjadi peristiwa adu kerbau antara kerbau yang dibawa oleh nakoda dari laut dengan kerbau yang dimiliki oleh orang Minangkabau, oleh Datuk Perpati Nasabatang dan Datuk Ketamanggungan. Nah, kerbau ini dibawa ke Bukit Gombak, kemudian dimandikan di Sungai Ame, kemudian didapatkan di Bukit Batu Patah. Nah, berdasarkan cerita dari Tambo bahwa ukuran kerbau yang dibawa ini itu memang kerbau yang amat sangat luar biasa dan itu di luar batas kewajaran. Nah, berdasarkan cerita Tambo ini, berdasarkan kata kieh bayang kata sampai bahwa itu bukanlah sesungguhnya peristiwa adu kerbau, tetapi itulah merupakan simbolisasi dari sebuah peperangan besar yang terjadi di saat itu. Nah, karena memang sifat orang Minangkabau tidak pernah menurunkan dendam, maka peristiwa itu dikemas dengan sebaik mungkin. Sehingga beberapa orang mengatakan bahwa kerbau besar itu bukan kerbau, tapi itu merupakan pasukan dengan perlengkapan persenjataan yang amat besar. Iya, betul. Ya, menghadapi pasukan yang kecil dari Minangkabau. Tetapi dengan mungkin taktik dan strategi peperangan dengan memanfaatkan kondisi alam Minangkabau, sehingga pada waktu itu Minangkabau masih mampu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itu menurut versi Tambo. Kemudian menurut versi hikayat Raja Diapase memang itu disebutkan terjadi pembunuhan besar-besaran, di mana mayat-mayat itu bergelimpangan di sebuah padang yang sekarang konon bernama Padang Sibuswa. Nah, itu saja mungkin Nusanamo akan jadi kesimpulan dari kita. Kok tasuo labiah je kurang, kok tak tasuo barih je balabehnya, inggo je bateh dari kami itu Bak Pituah Pak Labai Sultan Juo, ambo yang bersifat khilaf, hanya Allah yang bersifat khadim ko ado dan salah silik dari ambo minta maaf.
Dan sebalik pada itu, tentang daripada pinta Pak Labih Sultan, tertantang dari acara kita dari nan kini, insyaAllah ta'ala lah kami jadi izin kita sudahi dan kita sampai kepada para masyarakat bersama. Iyalah. Lah sampai pada tuak. Dibilanglah Pak Labih Sultan. Sepanjang perintahan pada tuak nangka tengah tadi, lah rancak seru danga lelok rupo dilihat. Inggok di rentiang indak mematah masuk ke lubuk hati, tersimpan di ranggo dado. Baik itu bana kesayangan. Betul. Katun dan bana nak sampaikan. Menyimak mau dari pemapahan daripada tuak tadi, ialah ibarat pada tuak jo, kalau ibarat kata pada tuak jo, rasanya nan izin jusipek lapa bari. InsyaAllah. Ibarat makan, rasanya lah makan buah ciek jo dua kepada tuak. Artinya lah sudah apa cucu papakan, tambahlah jo kesimpulan. Kemudian tegampang aja pada tuak tadi rasanya kok ndak dibareh makanan paek kan itu. Ibarat kata kalau mau celiak daripada tuak tadi menyampaikan tadi lah ibarat nama budak kini pada tuak lah punya data. Mudah-mudahan ndak kesalah bana doa pada tuak nak usah tegampang bana rasanya insyaallah. Tapi dia bila itu bagi pada tuak jo namanya manusia sifat kadin pada tuak sifat gawa pada tuak ya. Allah bersifat kadin. Mudah-mudahan usaha kita memaafkan kan itu. Insyaallah. Terima kasih. Kalau itu pada tuak kita hentikan persambahan kita. Insyaallah. Kita tutup acara ambo sapo pemirsa kita. Pemirsa, alhamdulillah lebih 60 menit kita bersobok dalam acara Baradai pada malam kiniko yang merupakan edisi ke-10 dengan judul tadi asal usul namo Minangkabau. Amo yakin dan percaya bagi dosa kami yang telah mengikuti dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang adik kita yang indah lapuak de hujan, indah lakang de paneh. Ya itu pada tuan. Ya pada. Terkhusus kepada anak-anakan kami yang rasanya layak di perantauan pada tuan. Ya. Ibarat kata kedua orang tua sibuk mencari parik ndak besi, pungguang ndak basau. Kesempatan kinilah selalu tonton acara ngopi ngobrol pintar di channel kesayangan kita ko Suaro Minang TV, suaronyo kurang awak. Ambo nampai ke Balerong di sinan pidato ambo simak. Ko adoh katu ambo nan tadorong, tolong agiah maaf baik sana. Bapak Datuk? Ya, Bapak Sultan. Pemirsa, jangan lupa Suaro Minang TV, suaronyo kurang awak. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanallah.